Sebelum menginvestasi waktu dan uang, titik awal para pebisnis atau keberusahaan adalah menyusun perencanaan bisnis yang disusun dengan pengembangan strategis bisnis dan menunjukkan bagaimana strategi tersebut dapat diterapkan. Perencanaan bisnis tersebut meliputi penyusunan sasaran atau tujuan. Perencanaan bisnis menjelaskan kesesuaian antara kemampuan dan pengalaman kewirausahaan dan persyaratan untuk menghasilkan atau memasarkan produk. Hal ini dapat menentukan strategi produk dan pemasaran, elemen-elemen hukum dalam organisasi, serta keuangan. Selain itu, perencanaan keuangan menunjukkan rencana para pembisnis untuk mengubah suatu kegiatan ke dalam sebuah rupiah. Hal ini mendasari penyusunan laporan keuangan perusahaan, neraca laba rugi, peta keseimbangan atau titik pulang pokok, dan anggaran yang menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan sebelum membuka dan melakukan bisnis. Hampir di seluruh negara dunia, termasuk di Indonesia, banyak permunculan bisnis baru. Pada umumnya, mereka merupakan satu unit bisnis yang kecil. Kecenderungan yang ada saat ini adalah munculnya pedagang via internet atau yang disebut electronic commerce. Hal ini disebabkan internet mampu menyediakan cara baru yang mendasar dalam bisnis dan memahami bahwa para pembisnis telah mampu menciptakan dan mengembangkan bisnis baru mereka secara lebih cepat dari sebelumnya. Kecenderungan kedua adalah banyak bisnis yang didirikan oleh orang-orang meninggalkan perusahaan besar atau korporasi dan telah memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis sebelumnya. Pindah dari tempat bekerja mereka dan mendirikan bisnis baru. Bisnis yang didirikan oleh orang-orang yang telah berpengalaman dan memiliki banyak relasi tersebut akan dengan mudah tumbuh dan berkembang menjadi bisnis yang besar. Bisnis yang baru didirikan membutuhkan kerja keras dan komitmen dari pemiliknya, serta kesediaan pemilik meluangkan waktu dan tenaganya untuk melaksanakan bisnis tersebut. Selain itu, para pemilik bisnis baru harus mampu meramalkan permintaan terhadap produk yang ditawarkannya dengan melakukan analisis pasar dan tetap mengawal kondisi tersebut untuk produk baru yang diperkenalkan di pasar. Keberhasilan bisnis baru juga tidak terlepas dari komitmen pemilik bisnisnya. Oleh karena itu, keahlian dan keterampilan pemilik dan pelaku bisnis atau manajer perlu selalu diperlakukan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan atau belajar dari keberhasilan tersebut. Selain itu, para manajer dan pemilik bisnis harus mampu meluangkan waktunya dalam menjalin relasi dan kerjasama berbagai pihak yang mendukung keberhasilan bisnisnya. Satu hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan pemilik dan pelaku bisnis atau manajer dalam bisnisnya adalah faktor keberuntungan yang dimilikinya. Menurut Madura, terdapat 5 pemangku kepentingan utama dalam bisnis, yaitu pemilik, yang kedua kreditur, yang ketiga karyawan pemasok, dan keempat pelanggan. Yang pertama, pemilik. Bisnis dimulai ketika ada ide dari satu atau beberapa wirausaha yang ingin menciptakan, mengorganisasi, dan mengelola bisnis. Individu ingin menciptakan bisnis karena beberapa sebab, yaitu pendapatan yang lebih besar, menjadi bos atau pemilik di tempat kerjanya sendiri, atau menginginkan tantangan yang lebih besar. Kepemilikan dalam bisnis juga dapat diperoleh dengan menanamkan uangnya ke suatu perusahaan atau investor yang merupakan saham yang dibelinya dari perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan dalam bisnis juga dapat disebut berkedudukan sebagai pemegang saham atau stakeholder. Pemegang saham ini dapat menjual kepemilikan sahamnya pada orang lain sesuai keinginannya. Perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada para pemegang saham dengan memberikan pengembalian atau investasi yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Kedua, kreditur. Kreditur merupakan pihak yang membantu dalam penyediaan dana di luar dana dari pemilik atau dari para investor. Pada awal berdirinya bisnis, memerlukan peralatan, bahan, karyawan, dan sebagainya yang sulit diprediksi akan mendapatkan keuntungan
berapa besar. Oleh karena itu, para pemilik dan pelaku bisnis dapat mendatangkan dana dengan cara meminjam dana dari lembaga yang disebut kreditur. Kredit dan hutang tersebut diambil dalam jangka waktu yang tertentu dengan kewajiban peminjaman adalah membayar bunga sejumlah tertentu sesuai tingkat bunga peminjaman yang berlaku dan tingkat bunga yang disepakati. Ketiga, tenaga kerja. Selanjutnya, tenaga kerja merupakan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab menjalankan keinginan operasional perusahaan. Tenaga kerja tersebut ada yang berkedudukan sebagai karyawan atau yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Namun ada pula yang memberikan penugasan tentang kerja lain dan membuat keputusan bisnis yang penting. Tenaga kerja ini disebut dengan manajer atau pengelola kinerja perusahaan, sangat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh manajer tersebut. Keempat, pelanggan. Perusahaan harus mampu menghasilkan produk, baik barang maupun layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan, baik dalam jenis, harga, kuantitas, dan kualitas. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa para kewirausahaan bergantung pada pemilik atau investor dan kreditur dalam penyediaan dukungan keuangan, bergantung pada karyawan dan manajer dalam pengelola dan operasional proses produksi, bergantung pada pemasok dalam penyediaan bahan baku, dan tergantung pada pelanggan dalam mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam bisnis diperlukan berbagai faktor produksi yang dapat menghasilkan barang maupun layanan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. A. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang diperoleh dari alam, seperti tanah, air, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Perusahaan agribisnis mengutamakan sumber daya alam dalam menjalankan bisnisnya. Yang B. Sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan fisik, mental, kepribadian, dan sebagainya yang diperlukan bagi upaya melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang dan layanan. Yang C. Modal. Modal meliputi mesin-mesin, peralatan, fasilitas fisik, dan modal yang berupa uang yang pada umumnya merupakan sarana atau fasilitas yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang dan layanan. Modal juga mencakup penggunaan teknologi yang merupakan pengetahuan, alat atau metode yang digunakan untuk menghasilkan barang atau layanan. Teknologi dapat meningkatkan modal untuk dapat menghasilkan barang maupun layanan. Teknologi saat ini dirasa penting dalam menghasilkan produk adalah teknologi informasi. Teknologi tersebut meliputi penggunaan komputer untuk mengirim informasi antar departemen atau bagian dalam proses produksi. Yang D. Kewirausahaan, yaitu usaha penciptaan ide melakukan bisnis dan kemauan menanggung risiko. Pembisnis atau kewirausahaan adalah orang yang mengelola, mengorganisasi, dan mengonsumsikan risiko dengan memulai bisnis. Selain 5 pemangku kepentingan, bisnis masa depan tetap harus memperhatikan lingkungannya yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan industri, dan lingkungan ekonomi. Yang A. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan demografi, preferensi pelanggan, dan kecenderungan sosial dalam bisnis. Lingkungan sosial selalu berubah-ubah dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan orang tua. Preferensi pelanggan juga selalu mengalami perubahan yang berpengaruh pada keuntungan. Yang B. Lingkungan industri. Lingkungan industri merupakan lingkungan dari mana perusahaan berada. Kondisi lingkungan industri ini berubah sesuai kondisi pelanggan dan pesaing. C. Lingkungan ekonomi merupakan kondisi perekonomian di sekitar perusahaan. Perekonomian yang baik akan mendorong kesempatan kerja tinggi, tingkat upah lebih baik, sehingga masyarakat menjadi lebih makmur. Sementara itu, bila kondisi lingkungan perekonomian berubah atau buruk menyebabkan permintaan rendah, tingkat produksi berkurang sehingga kesempatan kerja menjadi lebih sempit. Hal ini akan menurunkan upah atau gaji karyawan, bahkan perusahaan yang terpuruk akibat kondisi perekonomian dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan meningkatkannya pengangguran.
Yang D, lingkungan global, merupakan lingkungan yang mempengaruhi semua kondisi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan global bersifat lebih luas, baik yang berada di dalam tempat perusahaan itu berada maupun di negeri lain. Bisnis mempunyai 5 fungsi kunci, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah mengelola karyawan beserta berbagai sumber daya lainnya untuk digunakan dalam organisasi. Yang kedua, fungsi pemasaran, berarti melaksanakan fungsi pengembangan produk dan layanan, penentuan harga, distribusi dan promosi kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi keuangan, berarti melaksanakan fungsi mencari dan menggunakan sumber dana untuk kegiatan operasional bisnis. Yang keempat, fungsi akuntansi, merupakan fungsi merangkum dan menganalisis kondisi keuangan dan perusahaan yang digunakan untuk mengambil berbagai macam keputusan. Yang kelima, fungsi keuangan, bertindak mengadakan berbagai fasilitas dan melakukan pembayaran terhadap pembelian barang, mesin, dan peralatan lainnya untuk menghasilkan produk dan layanan tersebut. Dalam setiap proses, fungsi sistem informasi selalu membuat data yang akurat dan dapat diakses semua pihak yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, sedangkan fungsi akuntansi bertindak membuat rangkuman dan analisis mengenai kondisi keuangan perusahaan. Ini yang dapat saya jelaskan tentang pengantar bisnis. Sekian dan terima kasih.